Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini ya. Walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Adanya pembelajaran jarak jauh ini memang tidak dikehendaki oleh siapapun. Semuanya ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti dulu lagi, tetapi karena situasi dan juga kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, mengingat situasi pandemi ini bukannya berakhir, tetapi apabila kita lihat semakin hari kasusnya malah semakin banyak ya. Saat ini mulai kita dengar di sekeliling kita, rekan-rekan kita, guru-guru kita mulai banyak yang terinfeksi virus ini. Nah, Bapak sarankan, Bapak himbau kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, pakai masker, gunakan sering mencuci tangan dan sebagainya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2. Lebih tepatnya adalah isi kandungan penggalan surat Al-Maidah ayat 2. Karena surat Al-Maidah ayat 2 ini panjang dan di situ ajarannya banyak, perintahnya banyak, tapi karena yang ada di dalam materi di bab yang ke-6 ini adalah penggalan surat, maka yang kita bahas adalah penggalan dari surat Al-Maidah ayat 2 saja. Kenapa tidak full aja satu surat? Ini memang karena dari kurikulum dari buku paketnya hanya penggalan saja ya. Kemarin ketika Bapak memberikan tugas, banyak yang membuat tugasnya suratnya full ya. Banyak yang membuat suratnya full penuh itu ya, tidak penggalan ya. Ini sebagai catatan juga bahwa yang menjadi tugas itu adalah penggalan surat Al-Maidah ayat 2, mulai dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, sampai situ saja. Itu adalah yang diajarkan di bab yang ke-6 ini. Nah, apa yang diajarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi yang Bapak bacakan tadi itu perintah dan juga larangan ya. Perintahnya itu adalah tentang tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Nah, kenapa manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong ya? Ini tidak lepas daripada manusia itu adalah merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Ini sudah dimulai dari sejak manusia lahir. Ketika manusia dilahirkan, ini masih bayi, ini belum bisa apa-apa, butuh bantuan orang lain, terutama adalah bantuan dari kedua orang tuanya. Karena ketika masih bayi tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa mencuci pakaiannya sendiri. Nah, itu dibantu sama kedua orang tuanya. Ketika ia mulai beranjak dewasa menjadi anak-anak ya, ini juga masih membutuhkan bantuan orang lain, terutama bantuan dari orang tuanya. Ketika sudah masuk sekolah, ini juga tetap membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak bisa memahami pembelajaran, tidak bisa memahami pelajaran sendiri, tidak bisa mengetahui nilai-nilai budi pekerti sendiri, perlu bantuan dari guru. Nanti ketika sudah
dewasa, sudah lulus lulus sekolah, melanjutkan ke studi ke kuliah, ada yang mungkin langsung kerja ke SMK terus kerja. Ini juga tetap akan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, apa jadinya jika seseorang itu ada rasa enggan untuk memberikan pertolongan atau nggak mau menolong orang lain, ataupun mau menolong tapi harus ada imbalannya dan sebagainya. Nah, ini yang akan terjadi nantinya ya, kalau ada seperti itu, orang itu akan mengalami kesulitan sendiri ya, karena ketika dia membutuhkan bantuan orang lain, nah dia aja nggak pernah membantu orang lain, maka ketika dia memerlukan bantuan orang lain, maka orang lain tidak akan membantu dia juga. Nah, maka dari itu di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Nah, ada juga larangan tolong menolong jika tolong menolongnya itu dalam berbuat permusuhan atau berbuat dosa. Ya, seperti kita tahu, tolong menolong itu tidak hanya dilakukan untuk perbuatan baik saja, bahkan perbuatan dosa pun bisa dilakukan secara tolong menolong, secara bersama-sama. Seperti kalau di kalangan pelajar itu ada tawuran antar pelajar, itu kan tolong menolong, nolongin temennya untuk tawuran, nolongin temennya untuk berkelahi. Ini dilarang ya. Janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sudah di tingkat pekerjaan, misalnya sudah menjadi orang dewasa, bekerja, korupsi, itu kan juga tolong menolong. Tidak bisa korupsi sendiri, dibantu sama rekan-rekan yang lain untuk melakukan korupsi. Korupsi itu mencuri itu tolong menolong, butuh bantuan orang lain untuk menggelapkan dana dan sebagainya ya. Naudzubillah min dzalik, jangan dilakukan karena di dalam Al-Quran sudah dilarang. Sebagai seorang muslim, akhlaknya, perilakunya itu harus mencerminkan perilaku-perilaku yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran. Begitupun kalaupun ada perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebisa mungkin dijauhi, jangan sampai dilakukan. Nah, itu tadi adalah isi kandungan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Lebih lengkapnya di dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2 ya. Karena kalau full tentu lebih dari itu ya. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya jarak jauh ya. Tetap terus jaga protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai mara bahaya, berbagai penyakit. Kita dan keluarga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.